Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Untuk KD-nya yaitu Bahasa Indonesia 3.5 dan IPA 3.8. Untuk tujuan pembelajarannya yang nomor 1 dan nomor 2 yaitu tujuan pembelajaran PJOK. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai komentar teman secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Tahukah kamu bahwa banyak perlengkapan olahraga silat yang dibutuhkan oleh para pesilat terbuat dari sumber daya alam? Apa peralatan tersebut? Kemudian pekerjaan apa saja yang terlibat untuk menghasilkan kebutuhan tersebut? Ya, pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cenderamata dari barang-barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Ya, mari kita simak materi berikutnya. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendapatkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Selanjutnya pertanyaannya kalian jawab nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang ada di bawahnya. Seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Ya, itulah pekerjaan memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kita. Untuk selanjutnya, bacalah teks berikut. Tahukah kamu cara lain pengolahan sampah? Ya, mengolah sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan nama reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Cara yang kedua, kita bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan reuse atau memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau sekali pakai. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Cara yang ketiga, kita bisa mendaur ulang.
Istilah ini dikenal dengan recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang. Namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Cara yang keempat, kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan replace atau mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja. Nah, itulah bacaan mengenai pengolahan sampah. Selanjutnya, kalian supaya membuat peta pikiran berdasarkan teks tadi, itu dalam mengolah sampah. Di situ kalian sebutkan cara pengolahannya, itu dengan beberapa cara kalian sebutkan. Kemudian tulislah sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan sampah. Ya, itulah untuk pembelajaran 3. Selanjutnya yaitu ke pembelajaran 4, yaitu KD-nya Bahasa Indonesia 3.5 dan PPKN 3.1. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu setelah membaca cerita, siswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Yang kedua, setelah membaca cerita, siswa mampu menuliskan unsur intrinsik cerita yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan terperinci. Yang ketiga, setelah membaca cerita, siswa mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Yang keempat, setelah membaca cerita, siswa mampu menceritakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila ketiga Pancasila dengan benar. Untuk yang kelima dan keenam yaitu tujuan pembelajaran matematika. Ya, itulah tujuan pembelajaran 4 pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Ya, tahukah kamu apa pekerjaan kepala desa? Kemudian hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Ya, Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di daerah Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ya, untuk lebih jelasnya kalian simak bacaan berikut ini. Itu pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga mereka pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan atau di pasar tak pernah terlewat untuk saling menegur, sekedar mengucapkan
selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ica seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ica. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ica yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ica di halamannya. Sore harinya berada di rumah Nenek Ica masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ica terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ica sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ica ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ica sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak, semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi berkat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Ya, itulah bacaan mengenai tegur sapa. Budaya tegur sapa bisa mempererat persatuan dan kesatuan antar warga yang ada. Setelah kalian mendengarkan bacaan tentang tegur sapa, selanjutnya kalian supaya membuat berdasarkan cerita di atas, buatlah peta pikiran mengenai bacaan tegur sapa. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Selanjutnya, apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila Pancasila? Kemudian jelaskan. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik apa yang bisa kalian contoh. Kemudian, apa warga desa Salehwangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Ya, kalian jelaskan. Selanjutnya, meskipun kamu bukan warga desa Salehwangi, hal apa yang kamu lakukan melihat kondisi Nenek Ica? Jelaskan. Kemudian, sikap apa yang bisa kamu contoh dari warga desa Salehwangi? Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, apa lagi yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Ya, sama dengan warga desa Salehwangi, Dayu dan teman-temannya juga memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Ya, setelah
pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat meski masih belajar di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.